Jagat maya kembali disuguhi tontonan memalukan dari kampus yang katanya paling prestisius di negeri ini. Akun Badan Pers Mahasiswa Universitas Indonesia, Suara Mahasiswa UI atau SUMA UI, dengan percaya diri mengunggah konten yang secara sengaja dikaitkan dengan momen sakral hari lahir Pancasila. Yang membuat postingan ini menarik perhatian adalah visualisasinya. Mereka tanpa canggung menyandingkan lambang negara burung Garuda dengan simbol pelangi khas gerakan lesbian, gay, seksual, dan transgender LGBT. Ini dilakukan demi mengampanyekan perayaan Pride Month. Langkah provokatif ini seolah mempertegas tren baru di kampus tersebut yang merasa paling modern, keren, dan tercerahkan jika sudah berhasil mereduksi simbol sakral bangsa demi merangkul kaum pelangi. MUI, kalian kenapa sih malah promosiin LGBT? Malah mau nguji status LGBT di Indonesia sama sila kelima Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian kan bisa bedah dulu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Boleh kagak LGBT? Ini juga sampai ada yang bilang kalau kampus UI itu jadi kampus negeri pertama di Indonesia yang merayakan Pride Month. Gue gak nyangka aja ya hal-hal kayak gini udah di tahap masuk ke kampus-kampus besar di Indonesia. Terus kalian kalau demo juga demo yang bener aja, jangan sampai sisipin hal-hal kayak gini juga. Gila ya lo pada. Salah satu akun medsos dari Persma UI, ya bisa dilihat nih, Persma UI, jadi mendukung adanya LGBT. Jadi dari postingannya bahwasannya banyak sekali diskriminasi kepada kaum LGBT, dan ini yang lebih anehnya dikaitkan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sila satu nggak dibahas, ya. Udah jelas kalian kan mahasiswa ya. Ada namanya sila satu di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana di situ udah dijelaskan fitrahnya laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Ini seriusan UI dukung LGBT. Dan disampaikan terang-terangan lagi. Jujur gue jadi bingung. Kemarin mereka aktif turun ke jalan, mengatasnamakan rakyat, seolah memperjuangkan apa yang masyarakat inginkan. Tapi sekarang muncul dugaan dukungan terhadap LGBT yang sampai hari ini masih ditolak oleh banyak masyarakat Indonesia. Jadi pertanyaannya sederhana. Sebenarnya yang mereka perjuangkan itu siapa? Karena kalau benar membawa suara rakyat, kenapa yang didorong justru sesuatu yang banyak ditolak rakyat? Atau jangan-jangan yang didukung bukan masyarakat secara umum, tapi hanya golongan tertentu saja? Kampus seharusnya jadi tempat membangun nalar, bukan tempat mengemas propaganda sebagai kebebasan. Gimana menurut kalian? Ironisnya, drama ini langsung diikuti oleh aksi cuci tangan massal dari pihak rektorat. Melalui siaran pers resmi, birokrasi UI buru-buru menegaskan bahwa unggahan yang mensejajarkan Garuda dan bendera pelangi tersebut murni pandangan redaksional mahasiswa dan bukan sikap resmi universitas. Sebungkus respon klasik yang terbaca seperti kepanikan institusi yang ingin terlihat liberal di mata global, namun langsung gemetar ketika berhadapan dengan kemarahan publik atas pelecehan simbol negara yang dibenturkan dengan realitas norma hukum serta Pancasila. Sikap abai yang dibungkus dengan kalimat menghormati kebebasan berpendapat adalah bukti nyata bagaimana sebuah institusi pendidikan tinggi negeri kehilangan arah kompas moralnya. Kampus seolah sengaja menutup mata bahwa kebebasan akademik telah bergeser menjadi panggung penodaan lambang negara demi propaganda ideologi yang menyimpang. Membiarkan burung Garuda disandingkan dengan simbol homoseksualitas atas nama ekosistem demokratis adalah pembelaan yang sangat absurd. Pendidikan tinggi dibiayai oleh uang pajak rakyat Indonesia yang mayoritas mutlaknya menjunjung tinggi kesakralan Pancasila, bukan untuk memfasilitasi aktivis mahasiswa yang mengobrak-abrik identitas nasional demi tren global tanpa batas. Sungguh sebuah ironi melihat kampus yang menyandang nama negara justru menjadi inkubator bagi nilai-nilai yang merongrong fondasi bangsa itu sendiri. Dalam klarifikasinya, pihak UI masih sempat membawa-bawa kalimat klise bahwa mereka tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Pertanyaannya, Pancasila versi mana yang sedang dibicarakan ketika lambang negaranya saja bebas diotak-atik untuk kampanye kaum homoseks? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, secara mutlak meletakkan moralitas agama sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Tidak ada satupun agama resmi di negara ini yang melegalkan penyimpangan tersebut. Terlebih lagi, pasal 28J ayat 2 UUD 1945 dengan sangat jelas menyatakan
bahwa pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia wajib dibatasi oleh nilai-nilai agama dan moralitas publik. Ketika organisasi mahasiswa di bawah naungan resmi kampus bisa lolos memanfaatkan momentum hari lahir Pancasila untuk menyelundupkan agenda Pride Month, klaim berpegang teguh pada ideologi negara berubah menjadi sekedar jargon usang penenang publik. Kampus tampak gagap menyadari bahwa membiarkan visualisasi lancang itu bergulir sama saja dengan membiarkan penolakan terbuka terhadap konstitusi negara berjalan di halaman rumah sendiri. Narasi kelompok pro-LGBT di kampus selalu membebek pada diksi-diksi impor seperti ruang aman dan inklusivitas. Kampus pun tampak inferior dan ketakutan dicap homofobik oleh peradaban barat, sehingga memilih berkompromi secara murahan meski simbol negaranya sendiri yang harus dikorbankan. Mereka lupa ada perbedaan mendasar antara mendidik mahasiswa yang memiliki disorientasi seksual dengan membiarkan sebuah organisasi menodai burung Garuda demi mengampanyekan gaya hidup tersebut secara publik pada hari bersejarah bangsa. Membiarkan penyelewengan makna Pancasila ini tumbuh subur bukan lagi bentuk inklusivitas, tapi pembiaran yang merusak tatanan sosial dan adab ketimuran yang seharusnya dijaga seketat mungkin oleh kaum intelektual. Kasus pelecehan simbol Garuda oleh Suma UI ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan tinggi. Ini adalah momentum untuk membuktikan apakah Universitas Indonesia benar-benar berdiri di atas pondasi Pancasila dan Undang-Undang Nasional, atau mereka memang sudah terlalu nyaman duduk bersandar di bawah kibaran bendera pelangi demi mengejar pengakuan global yang semu, pengekor tren liberal yang amnesia pada akarnya sendiri. Men of our time.